Pun ya mungkin mekanik yang lain tuh rata-rata pasaran untuk bebek modif itu kisaran 15-20, kadang ada yang sampai lebih dari 30 pun ada. Apakah sebuah tim memberikan uang lebih untuk mekanik sebagai biaya untuk riset? Apakah si mekanik itu mengeluarkan sendiri atau dibiayai oleh tim? Pengen tahu Pak. Riset nih. Kalau Oke guys, sekarang lagi bersama mekanik dari tim TRT 91 Sumedang. Alhamdulillah bisa silaturahmi kembali setelah sekian lama karena pandemi Covid ya. Gimana kabarnya sekarang? ya alhamdulillah baik. Ya walaupun kondisi seperti ini, ya kita tetap mencoba untuk bertahan. Yang dilakuin selama pandemi ini gimana aja dari seorang mekanik? Ya paling kita nyoba riset-riset hal-hal yang baru, ya yang lain yang mungkin ngorek-ngorek motor-motor harian gitulah, sama sekalian main burung. Main burung. Oke. Nah, ini kan karena saya udah lama gak nge-review ya, dan sekarang pengen nge-review motornya tim TRT 91 yaitu bebek modif 130 cc. Iya, yang 130 sudah dipakai oleh MXL. Jadi saya pengen tahu, jadi spare part apa aja sih yang dipakai di bebek modif 130 cc ini dari segi bodi dan lain-lainnya? Boleh dijelasin nggak? Siap. Jadi sebenarnya kalau untuk spek mesin untuk Jupiter mungkin udah umum ya. Jadi mungkin paling juga pemilihan bahan lah untuk spek untuk ikut-ikut event gede itu kita harus ya dari ketahanannya. Jadi di segi dari belakang dulu ya, dari segi gearbox kita pakai Moto One tapi ukurannya agak berat, nyari yang agak berat. Terus krek as kita pakai masih standar bawaan motor. Terus piston kita pakai FJN ukuran 5525. Bloknya kita pakai produk BRT. Untuk depan head kita masih pakai produk BRT, cuman kita yang porting. Jadi kita nggak ngambil produk BRT yang udah di porting dari sana, jadi kita porting sendiri. Terus cam kita custom. Per klep kita pakai AHRS yang ada cat oren-oren kayak gitu. Kita karbu pakai Sudco, PWK Sudco ukuran 28. Knalpot kita pakai lagi nyoba Noripumi. Terus body kita ini pakai KX85. Prem kita bikin di prem Arate 12. Terus shock depan kita pakai YZ85, upgrade ulang di GC suspension. Shock breaker belakang kita pakai yang ukuran 42 ATV. Ban kita pakai Dunlop, pelek kita pakai TK. Depan belakang ukuran 16-19. Rem set depan kita pakai YZ85, rem set belakang pun kita pakai YZ85. Untuk pengapian kita magnet pakai YZ125. Untuk CDI-nya kita lagi riset pakai Rextor, cuman Rextornya masih versinya ekstrim, yang lama bukan yang GTX. Jadi kita beli, kita ngeriset itu seri GTX-nya belum keluar. Jadi di saat kita udah mulai pakai baru seri GTX baru keluar gitu. Oke ya. Terus untuk
perhatian misalkan yang pengen membangun bebek modif kan kalau biasanya di KRX kaki-kaki itu yang nomor satu ya. Apakah di bebek modif juga sama seperti itu? Ya sebelumnya kan saya bilang untuk gestrek itu kita cari tuh nyaman kaki-kaki dulu. Karena kan sirkuit apa namanya jalan yang ditempuhnya tuh jalannya tuh kan terjal kayak gitu, jadi kita nyaman di suspensi aja dulu, bodi rangka itu dibikin senyaman mungkin. Jadi kan mubajir kalau misalkan kita mesin kenceng nih, kalau kaki-kaki nggak enak ntar joki juga ke bawah-bawah, jadi nggak nyaman. Tapi kita nyaman dulu kaki-kaki, postur kita sesuaikan dengan postur tubuh joki, sudut derajatnya, reknya, sudut derajat sok belakangnya kita bikin nyaman, baru kita ke mesin. Jadi mesin kaki-kaki nyaman, mesin kenceng pun insya Allah hasilnya lebih baik gitu. Dibanding kalau misalkan kita kaki-kaki nggak nyaman, body nggak nyaman, mesin kenceng, ntar nggak nyaman juga ke jokinya gitu. Jadi kadang ada kemungkinan kadang-kadang body sama kaki-kaki nyaman, mesin pas-pasan pun insya Allah hasil pun bisa lebih baik gitu. Oke, misalkan dari 100% ya, dari untuk pengeluaran biaya ke kaki-kaki itu bisa mengeluarkan biaya berapa persen? Ya hitungan nominal apa persentase nih? Kalau misalkan nominal, yang saya tahu ya, kalau misalkan seperti ini kan bisa lebih dari 20 juta kan? Lebih lah, bisa nyampe 30-an lah untuk kaki-kaki itu untuk versi yang bisa disebut mewah. Jadi kayak remset pakai special engine. Jadi kalau misalkan versi murahnya kita kan bisa pakai KLX atau motor-motor yang lain, tapi kalau ini ya bisa disebut versi mewah. Remset pun pakai motor-motor SE, kayak ini setang pun pakai protector yang ada harganya lah gitu. Jadi nggak yang biasa-biasa, jadi bisa kehitung mewah gitu aja. Berarti salah satu faktor yang menyebabkan biaya bengkak dalam membangun bebek modif gesek itu salah satunya ada di kaki-kaki. Misalkan ini total berapa? Ada 60-70? Kisaran lah. Paling murah paling 50 lah. Kita ambil aja misalkan ini 60 ya. Berarti untuk kaki-kaki aja ini menghabiskan setengahnya. Bisa lebih. Hitungan gini aja. Hitungan gini, kayak mesin aja kita bikin dari nol itu untuk beli barang aja, beli barang buat bahan-bahan untuk mesin itu kisaran ada nyampe di 15-20. Kita misalkan bulankan 20 lah. Iya, 20. Itu udah berarti cuma mesin aja. Bahan itu. Bahan. Belum kan kalau mekanik itu kan itu bahan kisaran di 15-20 itu kan untuk resiko kita gagalnya gitu kan. Misalkan gagalnya itu kan gagal di tukang bubut, bukan di kita kan. Kita misalkan ke tukang bubut minta ukuran sekian, kadang-kadang kan ada human error atau apa, ya kita kan balik lagi beli lagi yang baru. Jadi kayak spare antara 15-20. Jadi kalau kita bikin pun ya mungkin mekanik yang lain tuh rata-rata pasaran untuk bebek modif itu kisaran 15-20, kadang ada yang sampai lebih dari 30 pun ada. Kalau untuk kaki-kaki ya kisaran di 30. Itu untuk kehitung mewah. Spek mewah. Berarti kalau misalkan bahannya aja mungkin bisa 15-20 ya? Iya. Belum itu kan ditambah upgrade ya kalau misalkan 30. Iya, belum kan upgrade untuk suspensi depan belakang. Kita misalkan beli kan kebanyakan beli second nih, cabutan motor, kita upgrade lagi. Kita belum tentu bisa langsung pasang, belum tentu enak, kita upgrade lagi. Soalnya beban mesin, beban bodi untuk motor gestrek sama motor SE kan beda. Jadi penyetelan dan penyesuaian suspensi pun harus di-upgrade ulang untuk motor-motor gestrek. Beda sama motor special engine. Ya Pak, ini pertanyaannya mungkin jarang orang lain ditanyain ya. Misalkan gini ya, apakah sebuah tim memberikan uang lebih untuk mekanik
sebagai biaya untuk riset. Apakah si mekanik itu mengeluarkan sendiri atau dibiayai oleh tim? Pengen tahu, Pak. Riset nih. Kalau untuk tim-tim setahu saya lah, Ya. saya dulu saya pernah balap, terus saya pernah ikut balap road race gitu ya. Untuk tim-tim gede biasanya itu ada dana riset. Ya. Dana riset, jadi misalkan per tahun sekian. Itu di luar kontrak. Biasanya untuk mekanik itu ada kontrak mekanik dan ada dana riset. Itu kalau tim-tim gede. Kalau misalkan ada tim-tim pabrikan itu ada untuk dana riset setahun. Kalau untuk tim-tim gede yang disokong sama pabrikan, itu kalau di road race. Tapi setahu saya kalau di gesek ya nggak tahu ya yang lain. Cuman kalau pribadi saya untuk sekarang riset ya saya misalkan minta beli apa paling ke owner gitu aja. Berarti belum ada dana spesifik untuk belum ada dana spesifik. Dan lagian rata-rata untuk sebenarnya untuk mesin Jupiter itu sebenarnya untuk saat ini tuh nggak, sebenarnya udah mentok gitu. Dalam artian udah mentok gitu kan, zaman sekarang kan rodanya sudah ditinggalin nih. Udah pindah ke Honda. Bukan pindah ke Honda, udah jarang soalnya kan sekarang injeksi yang 150 cc paling ada kelas di event-event lokal gitu adalah 130 cc tapi di mix gitu. Ada yang injeksi, ada yang karbu gitu. Jadi gesrek tuh masih bertahan di Jupiter. Alasan kenapa gesrek masih bertahan di Jupiter karena satu, spare part murah. Maksudnya bukan murah, banyak, masih banyak untuk Jupiter. Jadi itu keuntungan kita pakai kebanyakan motor-motor gesrek itu pakai mesin Jupiter karena spare part-nya masih banyak gitu. Ya kadang kan sebagian Honda ada, tapi kan kalau kayak Kawasaki, kayak Suzuki itu jarang ada di gesrek, kebanyakan pakai Jupiter karena spare part-nya banyak. Tapi kalau untuk riset sebenarnya udah setahu saya gitu ya, kebanyakan ya udah mentok segitu-gitu aja. Kalau misalkan di dyno pun ya segitu, tapi ada juga sih yang masih tetap terus mengoptimalkan mesin Jupiter, ngejar daya kuda yang gede, DK-nya yang gede itu masih ada sih. Oke, lanjut aja ke pertanyaan yang lain. Kalau misalkan sehabis latihan dipakai oleh mekanik, dipakai oleh pembalap ataupun habis balapan, apa sih yang dilakukan mekanik setelah itu gitu kan? Kalau pribadi saya mau habis latihan, mau habis balapan, saya wajib dibongkar aja. Wajib dibongkar, kita sekalian cek dalaman mesin. Misalkan ada yang aus atau yang harus diganti, lihat kondisi kampas kopling, lihat kondisi ring piston atau perklep, kita semua cek. Jadi sekalian kita ngelihat ketahanan barang-barang yang kita pakai gitu. Misalkan perklep tingginya berapa, awalnya tinggi berapa, kita dipakai latihan, dipakai balap, berapa kali kita cek ketinggiannya, itu ada turun apa enggak. Jadi sekalian ngetes, nguji ketahanan barang-barang yang kita pakai gitu. Sekalian riset. Jadi kan kadang-kadang sekarang spare part motor pun kan mulai untuk Jupiter kan tetap ada yang baru gitu produk-produknya. Jadi sekalian kita uji ketahanannya juga sih gitu. Itu ya. Terus untuk pertanyaan selanjutnya kan tadi itu menyebutkan pakai CDI Rektor, dan sekarang kan lagi booming karena Akbar Topan sebagai mungkin brand ambassador ya. Iya. Rektor GTX, dan tadi menyebutkan ini masih menggunakan rektor yang lama. Nah, saya mau menanyakan apakah perbandingan antara CDI Rektor ini dengan CDI merek lain?